Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal 4 tentang macam-macam ilmu. Ilmu lahir memiliki 12 macam, begitu pula dengan ilmu batin. Kemudian dibagi untuk golongan manusia awam. Manusia berada pada tingkatan khawas dan khawasul khawas. Semua ilmu itu lantas teringkas ke dalam 4 bagian. Pertama, syariat lahiriah seperti menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syariat batiniah yang disebut ilmu tarekat. Ketiga, tarekat batiniah yang disebut dengan ilmu ma'rifat. Dan keempat, batiniah batin yang disebut dengan ilmu hakikat. Keempat ilmu tersebut harus dikuasai sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, syariat bagaikan pohon, tarekat bagaikan cabangnya, ma'rifat bagaikan daunnya, dan hakikat adalah buahnya. Setiap hamba disuruh menjalankan perintah dan menjauhi larangannya serta melawan hawa nafsu di setiap 4 tingkatan ilmu ini, yaitu di tingkatan ilmu syariat, tarekat, ma'rifat, dan hakikat. Dalam ruang lingkup syariat, hawa nafsu akan menggoda manusia untuk tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan dalam ruang lingkup tarekat, hawa nafsu akan menggoda manusia dengan melaksanakan syariat tapi menipu. Artinya manusia itu melaksanakan seluruh perintah Allah namun manusia itu tertipu sehingga ada yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi atau wali. Pada tingkatan ma'rifat, hawa nafsu masih terus menggoda manusia dengan syirik kalfi dari sebangsa cahaya sehingga bisa saja manusia pada level ini tiba-tiba saja mengaku menjadi Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun tingkatan terakhir ialah manusia yang berada dalam ruang lingkup hakikat. Setan, hawa nafsu, dan malaikat tidak dapat masuk karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan terbakar. Jibril alaihissalam berkata, andaikan aku masuk meski seujung jari ke alam ini, sungguh aku akan terbakar. Di tingkatan ini seorang hamba telah terbebas dari perseteruan dengan setan dan hawa nafsu. Dia menjadi hamba yang tersucikan. Disinilah tempat wilayah para nabi dan para kekasih-kekasih Allah berada. Adapun hamba yang tidak dapat memasuki wilayah hakikat atau tidak tersucikan, itu berarti sifat-sifat kemanusiaannya tidak akan hancur kecuali dengan tajalli zat dan kebodohannya tidak akan hilang kecuali dengan ma'rifat zat. Sehingga di tingkatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilmu pada hambanya secara langsung tanpa perantara ilmu laduni. Perkenalannya, beribadahnya, dan pengajarannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Khidir alaihissalam. Di tingkatan hakikat ini seorang hamba menyaksikan ruh qudsi dan mengenali nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakiki. Maka roh jismani manusia ini telah menyatu dengan roh qudsi hingga akhirnya seluruh nabi menyampaikan kabar gembira bahwa ia telah wusul selamanya pada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang tidak sampai pada tingkatan hakikat tidak dapat disebut alim secara hakiki walaupun dia membaca 1000 kitab sebab ia tidak sampai pada ruhaninya. Adapun amal ibadahnya akan mendapatkan pahala dan surga, namun tidak dapat membawanya masuk ke alam roh qudsi dan alam al-qurbah sebab ilmu lahir dan ilmu batin ibarat dua sayap burung ketika sayap yang dimiliki hanya sebelah, yaitu hanya ilmu lahir saja, maka manusia itu tidak dapat terbang ke alam al-qurbah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maksudnya tertolak adalah tertolak dari alam al-qurbah tapi tidak tertolak dari surga. Sejatinya seluruh manusia mencari alam al-qurbah, tapi mereka justru tidak sampai padanya karena tergiur dengan yang bukan semestinya dan karena hanya memiliki satu ilmu saja, yaitu ilmu lahir. Selain itu, karena ahli qurbah yang telah sempurna, balasannya adalah surga yang tak pernah dilihat mata, tak pernah terdengar oleh telinga,
dan tidak pernah terbetik dalam kalbu manusia. Di dalamnya tidak ada bidadari, istana, susu, ataupun madu. Kenikmatan di dalamnya bukanlah kenikmatan jasmani, tapi kenikmatan melihat zat Allah. Maka sebaiknya manusia benar-benar harus mengetahui kualitas dirinya. Jangan mengaku-ngaku makom yang tidak layak baginya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, ini adalah makom para ahli tauhid yang lenyap dari identitas diri mereka ke dalam wahdah Allah. Di dalam sir mereka tidak ada yang dirasakan selain melihat keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang yang tidak bisa melihat ketika sinar matahari memenuhi dirinya. Maka tidak dapat diragukan lagi, manusia yang berhadapan dengan keindahan jamalullah tidak akan mampu melihat dirinya karena tertimpa intuisi yang hadir di dalam kalbu ahli marifat ketika merenung, sehingga berujung pada kelinglungan karena asyik memikirkan Allah dan terlepasnya mereka dari semua wujud selain wujud Allah al-Haq. Nabi Isa alaihi salam bersabda, yang dimaksud dengan kelahiran kedua adalah lahirnya ruh Tiflul Ma'ani karena hasil dari manusia mengolah ruh. Tiflul Ma'ani adalah sir yang ada dalam diri manusia yang wujud serta ilmunya muncul dari cahaya ilmu syariat dan ilmu hakikat. Setelah Tiflul Ma'ani lahir, seorang ahli ma'rifat mampu menyeberang dari lautan makhluk hingga yang terdalam. Bahkan semua alam di sekitar alam ruh bagai setetes air lautan. Setelah itu ilmu-ilmu rohani dan ilmu laduni akan datang melimpah tanpa huruf dan tanpa suara ke dalam kalbu mereka.